Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Hantoro. Nama saya Muhammad Zakaria Dwi Saputra, nomor NPM 21351551647. Perkenalkan, nama saya Muhammad Swadaka Furqon, NPM 21351551645. Nama saya Puspita Sintia Malinda dengan NPM 223515516187. Perkenalkan, nama saya Mutiara dengan NPM 223515516185. Selamat pagi teman-teman semua dan dosen yang saya hormati, yaitu Ibu Yusrini Sabri, SEMM. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 13 akan menjelaskan mengenai proposal bisnis kami, yaitu aksesoris handmade dengan model bisnis kanvas. Materi pertama akan dibahas oleh teman saya. Sini saya akan menjelaskan bab 1 pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Dalam era serba cepat dan seragam, keinginan akan sesuatu yang unik dan penuh makna semakin tumbuh. Oleh karena itu, proposal ini menghadirkan konsep busines model kanvas atau BMC untuk pengembangan bisnis aksesoris handmade yang tidak hanya unik secara desain, tetapi juga memancarkan keaslian dan kreativitas. Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan dengan jelas elemen-elemen kunci yang akan mendukung keberhasilan bisnis aksesoris handmade yang berfokus pada eksklusivitas dan nilai artistik. Dalam rangka mencapai tujuan ini, fokus utama akan diberikan pada pembuatan gelang, cincin, serta kalung mutiara unik yang mampu menjadi pusat perhatian dan kebanggaan bagi para penggemar keindahan yang berbeda dari yang lain. Aksesoris merupakan perhiasan yang cantik dan memiliki nilai lebih jika dipakai, namun jika modelnya biasa saja maka terlihat tidak terlalu menarik. Oleh karena itu, proposal ini kami menawarkan aksesoris handmade dari kreativitas kami yang unik dan menarik sehingga akan cantik jika dipakai di tubuh seseorang. Ini merupakan aksesoris sebagai pengganti perhiasan yang kuno dan terlihat biasa saja, yang mengajak perempuan untuk turut serta mengganti penggunaan aksesoris yang kuno menjadi aksesoris yang lebih unik dan menarik. Aksesoris manik-manik merupakan model aksesoris zaman sekarang yang sedang digemari oleh masyarakat luas, terutama untuk anak remaja, dengan bahan mutiara sebagai bahan utamanya. Kualitas aksesoris handmade ini lebih unggul dari aksesoris lainnya, misalnya lebih unik dan memiliki tampilan yang cantik. Salah satu daya tarik aksesoris handmade adalah bentuknya yang stylish untuk kaum muda dan juga multifungsi. Konsep aksesoris handmade yang minimalis untuk digunakan dan dipakai kemanapun. Kami mendesain aksesoris handmade ini dengan menargetkan pasar terutama kalangan anak muda. Karena desain aksesoris handmade yang kami buat memiliki desain yang unik dan juga menarik. Pada 1.2 terdapat rumusan masalah. Yang pertama, apakah penjualan aksesoris handmade ini dapat menjadi peluang usaha? Dan yang kedua, apakah layanan aksesoris handmade ini dapat diminati oleh para sasaran usaha? Yang ketiga, bagaimana cara untuk mempromosikan aksesoris handmade ini? Yang keempat, bagaimana sebagai penjual untuk memberikan kepuasan kepada pembeli? 1.3 terdapat luaran yang diharapkan dalam pelaksanaan program. Yang pertama, ada produk dengan inovasi yang unik. Nomor 2, strategi pelaksanaan yang efektif dan efisien untuk mempromosikan produk. Nomor 3, perjalanan produk, yaitu aksesoris handmade yang berkelanjutan. 1.4, kegunaan atau manfaat program. Manfaat dan kontribusi ini adalah sebagai berikut. Nomor 1, bagi masyarakat, memberikan peluang bagi para peminat modeling untuk mengalirkan bakatnya. Kemudian ada kegunaan atau manfaat produk. Manfaat dan kontribusi ini adalah sebagai berikut, yaitu mengajak perempuan untuk turut serta mengganti penggunaan aksesoris yang kuno menjadi aksesoris yang unik dan menarik. Kemudian salah satu daya tarik aksesoris handmade adalah bentuknya yang stylish untuk kaum muda dan juga multifungsi. Dan yang terakhir, harga lebih terjangkau dibanding aksesoris lainnya. Saya akan membacakan bab 2 tinjauan pustaka. 1.1 Strategi bisnis. Cara kami memasarkan produk yang kami buat dengan cara membuka stand untuk menjual produk dan online. Kami juga akan membuka toko online di Instagram dan lain atau media sosial lainnya. Harga yang kami tawarkan kepada konsumen bervariasi, mulai dari 3.000 sampai 5.000.
Berikut adalah penerapan strategi marketing pada bisnis aksesoris handmade yang merupakan bisnis yang kami tekuni sebagai bagian dari proses pembelajaran bisnis. Yang pertama ada segmenting, yang kedua ada targeting, yang ketiga ada positioning, yang keempat ada differentiation. Perbedaan pada produk kami yaitu di kostum sesuai keinginannya. Contoh kalung, gelang, strap mask dapat di kostum menambahkan nama, gantungan, jenis, model, dan juga warna. 1.2 Analis SWOT. Yang pertama ada strengths, yang kedua ada weakness, yang ketiga ada opportunities, yang keempat ada threats, yang kelima udah itu aja. Selanjutnya 1.3 Business Model Canvas, Customer Segments, mencari pelanggan yang menghargai kreativitas dan keunikan dalam aksesoris. Yang kedua Value Proposition, yang ketiga Channel, yang keempat Customer, yang kelima Revenue Streams, dan selanjutnya Key Resources, selanjutnya ada Key Activities, selanjutnya ada Key Partnerships, selanjutnya ada Cost Struktur. Dengan bisnis model canvas ini, kita merancang bisnis aksesoris handmade yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pelanggan tetapi juga membangun nilai tambah yang kuat dan mendukung pertumbuhan jangka panjang. Akan menjelaskan bab 3 pembahasan, yaitu di sini ada peluang usaha penjualan aksesoris handmade. Usaha aksesoris handmade menjadi sebuah peluang usaha yang sangat menjanjikan. Usaha yang satu ini memang menjadi pilihan sebagai peluang bisnis yang dimana usaha aksesoris handmade ini tidak membutuhkan modal yang tinggi. Dengan modal yang rendah, kita sudah dapat menjalankan usaha tersebut. Banyaknya orang yang tertarik untuk mencoba peruntungan lewat usaha aksesoris handmade ini. Tingginya kebutuhan aksesoris dalam menunjang tampilan terutama bagi wanita kian meningkat menjadi usaha aksesoris handmade sebagai ladang bisnis yang sangat menjanjikan. Usaha aksesoris handmade ini juga dapat dibuat dengan mudah dan tidaklah rumit. Lalu yaitu ada produk handmade atau kerajinan tangan hasil kreativitas. Sudah banyak produk lokal dengan label handmade yang cukup baik dikenal berkat peran internet. Bagi kamu yang ingin memiliki keahlian dalam membuat produk handmade, hal tersebut bisa menjadi peluang untuk membuka sebuah bisnis dengan produk handmade yang dijual. Agar diminati, kamu bisa berkreasi, menghasilkan kerajinan tangan sesuai keinginan dan fungsi yang dapat dimanfaatkan banyak orang. Lalu ada memasarkan produk. Cara kami memasarkan produk yang kami buat dengan cara membuka stand untuk bisa melihat produk kami dan pembelian langsung, dan membuat iklan melalui media sosial atau memasarkan secara online, yaitu dengan cara share di grup WhatsApp atau membuat status WhatsApp, membuat story di Instagram atau lain dan media sosial lainnya. Harga yang kami tawarkan kepada konsumen adalah harga yang terjangkau atau lebih murah dari yang ditawarkan toko lainnya, yang bertujuan untuk mempertahankan eksistensi dari produk kami. Lalu ada memberikan kepuasan kepada konsumen. Cara kami sebagai penjual untuk memberikan kepuasan kepada konsumen dengan adanya beberapa faktor, yaitu yang pertama kualitas produk. Produk yang kami tawarkan atau produk yang kami jual, kami pilihkan dari bahan-bahan pilihan dan berkualitas baik. Pelanggan merasa puas setelah membeli dan menggunakan produk dari kami. Yang kedua, kualitas pelayanannya. Dengan adanya kualitas pelayanan yang baik, kami sebagai penjual akan menciptakan kepuasan para konsumennya. Setelah konsumen merasa puas dengan produk kami, konsumen akan membeli lagi atau merekomendasikan ke yang lainnya untuk membeli di tempat kami. Lalu selanjutnya ada harga produk. Harga produk yang mempunyai kualitas yang sama
tapi menetapkan harga yang relatif murah dan terjangkau. Ini akan memberikan nilai yang lebih tinggi lagi. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai proses dan hasil membuat aksesoris handmade. Yang pertama, ada bahan baku dan alat. Bahan baku dan alat yang digunakan untuk membuat aksesoris handmade berupa 1. Gunting. Yang kedua, ada tali senar. Yang ketiga, ada mutiara. Yang keempat, ada manik-manik beragam warna dan bentuk. Yang kelima, ada penjepit. Dan keenam, ada tang. Yang kedua ada proses pembuatan aksesoris handmade. Yang perlu kita lakukan adalah pertama-tama gunakan gunting untuk memotong tali senar sesuai panjang yang diinginkan oleh kita. Kemudian susun manik-manik atau mutiara dengan pola yang diinginkan. Gunakan tang untuk merapikan dan merangkai manik-manik serta mutiara sesuai desain kita. Selanjutnya, gunakan penjepit untuk menjaga agar aksesoris tetap dalam posisi yang diinginkan saat proses pembuatan. Setelah selesai merangkai, pastikan semua elemen terkunci dengan rapat ya. Dan langkah terakhir, gunakan gunting untuk memotong tali senar dan selesaikan dengan menutup atau mengikat ujung tali dengan rapat. Lalu, aksesoris handmade siap digunakan. Yang ketiga, ada anggaran proses dan bahan baku. Ada gunting senilai 20.000, tali senar senilai 20.000, mutiara senilai 35.000, manik-manik senilai 30.000, penjepit senilai 20.000, tang senilai 30.000, total semuanya adalah 150.000. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dan saran dari usaha aksesoris handmade kelompok ini. Usaha aksesoris handmade menawarkan peluang bisnis yang menjanjikan, terutama dalam menghadapi permintaan pasar yang tinggi terhadap produk unik dan berkualitas. Pendekatan menggunakan bisnis model canvas atau BMC yang membantu mengidentifikasi elemen kunci dan kesuksesan bisnis, termasuk strategi pemasaran, segmentasi pasar, dan model pendapatan. Peluang usaha penjualan aksesoris handmade menjanjikan keberhasilan dan dapat dijalankan dengan modal yang rendah. Prospek usaha ini sangat cerah karena tingginya kebutuhan aksesoris terutama bagi wanita. Selain itu, produk handmade memiliki daya tarik tersendiri dan banyak orang juga yang tertarik untuk mencoba peruntungan dalam bisnis aksesoris handmade. Membuka bisnis dengan produk handmade memberikan peluang untuk berkreasi dan memasukkan unsur karakter khas sehingga diminati oleh konsumen. Pemasaran produk menjadi kunci keberhasilan dan strategi penjualannya mencakup aspek kualitas produk, kualitas pelayanan, dan harga yang terjangkau. Faktor-faktor tersebut diimplementasikan untuk memberikan kepuasan kepada konsumen, dengan harapan mereka akan kembali membeli atau merekomendasikan produk tersebut kepada orang lain. Dengan demikian, bisnis aksesoris handmade dapat berkembang dan mencapai keberhasilan melalui kombinasi produk berkualitas, layanan prima, dan strategi yang efektif. Selanjutnya, saran. Dalam mengembangkan usaha aksesoris handmade, fokus harus ditempatkan kepada peningkatan variasi produk dan keunikan desain guna menarik perhatian pelanggan dari beragam segmen pasar. Pemasaran online menjadi aspek penting dengan penekanan pada visual dan interaksi aktif di platform media sosial untuk membangun keterlibatan pelanggan. Kualitas produk harus dijaga tinggi, dilengkapi dengan inovasi desain yang terus-menerus agar tetap sesuai dengan tren pasar. Pertimbangan harga yang bersaing tetap penting, sambil mempertahankan standar kualitas yang tinggi. Diperlukan upaya untuk memperluas saluran distribusi, seperti melalui kerjasama dengan toko fisik dan berpartisipasi dalam acara lokal, guna mencapai audiens yang lebih luas. Respon positif terhadap umpan balik pelanggan menjadi penting untuk melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Kemitraan strategis seperti kolaborasi dengan desainer atau influencer memiliki potensi untuk meningkatkan exposure merek dan memperluas pangsa pasar. Menjaga hubungan pelanggan yang positif dan manajemen persediaan yang efisien merupakan kunci keberhasilan dalam mempertahankan kepuasan pelanggan. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, diharapkan bisnis aksesoris handmade dapat terus berkembang di pasar yang dinamis. Sekian penjelasan dari kesimpulan dan saran dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih.